semuanya, perkenalkan saya Muhammad Rizky Ramadhandi dan pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah jurnal ilmiah yang sangat berkaitan dengan dunia pendidikan vokasi. Review ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran. Jurnal yang saya bahas ini berjudul Evaluasi Program Praktik Kerja Lapangan Sekolah Menengah Kejuruan yang ditulis oleh Siti Tholibatun Kasana, Supriyoko, dan Samsi Haryanto yang diterbitkan dalam jurnal Wiyata Dharma tahun 2019. Topik utama jurnal ini adalah evaluasi praktik kerja lapangan atau yang biasa kita sebut sebagai PKL di SMK Taman Karya Madya Pertambangan Kebumen, khususnya pada siswa kelas 11 jurusan Teknik Ototronik. PKL sendiri merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep pendidikan sistem ganda yang menghubungkan dunia sekolah dengan dunia industri. Tujuan utamanya adalah menciptakan keterkaitan dan kesesuaian atau yang sering kita dengar sebagai link and match. Namun dalam praktiknya pelaksanaan PKL tidak selalu berjalan mulus. Karena itulah jurnal ini hadir untuk mengetahui seberapa baik PKL dirancang, dilaksanakan, dan berdampak bagi siswanya. Untuk mengevaluasi program PKL ini, penulis menggunakan pendekatan model evaluasi CIPP yang dikembangkan oleh Savelbeam. CIPP itu sendiri merupakan singkatan dari konteks, input, proses, dan produk yang merupakan pendekatan evaluatif dan menyeluruh. Keempat aspek ini digunakan untuk mengevaluasi suatu program mulai dari perencanaan hingga hasil akhirnya agar bisa menjadi dasar perbaikan yang konkret dan terukur. Penelitian dilakukan dengan metode mixed methods, yaitu gabungan antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif, di mana data dikumpulkan melalui wawancara, observasi langsung di lapangan, dokumentasi, serta angket atau kuesioner. Subjek dalam penelitian ini terdiri dari siswa kelas 11 jurusan ototronik, guru, kepala sekolah, dan pihak industri yang menjadi tempat siswa PKL. Nah, hasil dari penelitian akan saya bahas dan saya jabarkan berdasarkan keempat komponen CIPP tadi dengan pembahasan yang lebih menyatu dan mendalam. Yang pertama, dari sisi konteks dapat dilihat bahwa pelaksanaan program PKL di SMK Taman Karya Madya Pertambangan Kebumen sudah dimulai sejak tahun 2013. Artinya, ini bukan program baru dan tentu saja memiliki pengalaman serta fondasi yang sudah cukup kuat. Berdasarkan hasil evaluasi, kesiapan awal siswa termasuk dalam kategori yang tinggi. Hal ini bisa kita lihat dari capaian nilai siswa dalam mata pelajaran produktif yang rata-rata sudah di atas kriteria ketuntasan minimal. Sekolah juga menunjukkan kesesuaian yang tinggi antara tujuan program dengan kebijakan pendidikan vokasi nasional yang menjadikan PKL sebagai bagian integral dari sistem pendidikan kejuruan. Kemudian pada aspek input, evaluasi menunjukkan bahwa sekolah sudah mempersiapkan dengan baik dari berbagai sumber daya yang dibutuhkan. Sarana dan prasarana praktik di sekolah pun cukup memadai. Guru pembimbing aktif memberikan penguatan kompetensi siswa, dan yang tak kalah penting, yaitu ada program pembekalan sebelum siswa dikirim ke dunia industri. Nah, yang menarik dalam jurnal ini adalah bagaimana penulis menggarisbawahi pentingnya peran guru produktif, tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing dan pengawas proses pembelajaran di luar kelas. Guru-guru ini aktif mendampingi siswa selama praktik di industri, serta berperan dalam monitoring dan evaluasi hasil kerja siswa. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan PKL bukan hanya tanggung jawab siswa, tetapi juga guru sebagai fasilitator utama. Berikutnya kita masuk ke aspek yang ketiga, yaitu aspek proses. Evaluasi proses ini menunjukkan bahwa
pelaksanaan PKL berjalan lancar dan sistematis, sesuai dengan petunjuk teknis yang sudah berlaku. Siswanya ditempatkan di institusi yang relevan seperti bengkel otomotif, dealer resmi Mitsubishi, dan bengkel-bengkel yang telah menjalin kerjasama dengan sekolahnya. Adapun proses monitoring yang dilakukan oleh guru pembimbing secara berkala. Bahkan beberapa guru pun melakukan kunjungan lebih dari yang dijadwalkan untuk memastikan siswanya benar-benar menjalankan tugasnya. Dari pihak industrinya juga menyatakan bahwa siswa berperilaku secara baik, kemudian mampu mengikuti aturan dan mampu beradaptasi dengan ritme kerja industri. Namun ada beberapa catatan evaluatif yang cukup penting. Di antaranya masih ada sebagian siswa yang belum menguasai materi praktik secara maksimal sebelum diterjunkan ke industri. Hal ini membuat mereka butuh waktu adaptasi yang lebih lama. Maka dari itu, analisis kebutuhan pelatihan awal menjadi hal yang perlu diperhatikan lebih serius ke depannya. Kemudian pada aspek produk atau hasil dari pelaksanaan programnya, dapat disimpulkan bahwa PKL memberi dampak positif secara signifikan. Kompetensi siswa meningkat baik dari aspek-aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap kerjasamanya. Ini dibuktikan dengan adanya sertifikat dari industri serta hasil evaluasi yang menunjukkan rata-rata nilai siswa berada di atas standar minimum. Tidak hanya siswa yang mendapatkan manfaat, sekolah juga memperluas jejaring kerjasamanya dan industri merasa terbantu dengan adanya tenaga tambahan yang sedang belajar tapi sudah bisa diandalkan. Secara keseluruhan, skor rata-rata dari keempat aspek evaluasi ini tergolong tinggi, mulai dari angka 4,01 untuk aspek konteks, input dan proses, dan untuk aspek produknya sendiri sebesar 4,17, di mana dia menjadi indikator tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa program PKL di sekolah ini berhasil dikelola dengan baik dan pelaksanaannya memiliki arah yang jelas, dukungan sumber daya yang kuat, dan posisi yang terstruktur serta hasil yang bertampak baik. Namun meskipun berhasil, jurnal ini tetap mengingatkan bahwa perbaikan harus terus dilakukan. Penulis merekomendasikan beberapa hal seperti perlunya komunikasi yang lebih intens antara sekolah dan industri. Kemudian peningkatan pembekalan awal siswa terutama dalam materi praktik yang paling sering digunakan di lapangan, serta perlunya peningkatan dalam hal dokumentasi proses dan penilaian sebagai bahan refleksi sekolah di masa yang mendatang. Jika kita refleksikan, pendekatan evaluasi dengan model CIPP ini bukan hanya sekedar menilai apa yang sudah terjadi, tetapi juga membuka ruang untuk berpikir strategis. Apa yang perlu ditingkatkan, dipertahankan, dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Dalam konteks pendidikan vokasi yang sangat dinamis, evaluasi semacam ini menjadi alat penting untuk memastikan bahwa lulusan SMK benar-benar siap kerja, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan industri modern. Mungkin demikian review jurnal yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya bagikan ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pentingnya evaluasi dalam dunia pendidikan, khususnya dalam konteks pendidikan vokasi. Terima kasih banyak sudah menyimak. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.